Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja ya, Bu. Mohon izin untuk share screen. Nah, minggu kemarin kita sudah berbicara dua lagi dari multimedia learning yang berhubungan dengan bagaimana membangun suatu media pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Nah, hari ini kita akan lanjutkan itu multimedia learning untuk dua prinsip berikutnya, yaitu coherence dan personalization. Idenya adalah ada beberapa, mungkin asumsinya ya, ada beberapa kalau kita membuat suatu media pembelajaran itu, mungkin saya sebut kemarin itu ya, dua perbandingan. Ada yang satu slide itu penuh gitu ya, ada satu slide itu mungkin kosong. Pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Atau ada juga yang penuh gambar, atau ada juga yang tidak pakai tulisan semua. Ada juga yang power of point gitu. Ada poin-poin kemudian dijelaskan, ada juga yang tulisannya penuh kemudian penjelasannya mungkin ya, kalau itu ya penjelasannya mungkin dilakukan secara berbeda. Tidak hanya membaca yang ada di dalam slide tersebut. Nah, begitu juga ada juga yang bisa saja pakai animasi gitu ya, atau pakai suara, sehingga suara itu ada yang namanya teks ya, ada yang namanya teks berbasis tekstual, maksud saya gaya bahasanya gaya bahasa misalnya formal gitu. Ada juga yang mungkin gaya bahasanya kayak percakapan biasa gitu. Jadi lebih mungkin informal, kayak gaya bahasanya gaya bahasa informal, sehingga tidak terlalu mengikuti ejaan ya. Kalau ngomong itu subjek predikat objeknya, mungkin bagi orang-orang yang belum paham bahasa tersebut itu bingung gitu. Mana sih sebenarnya gitu objeknya gitu. Tapi kalau dalam percakapan ya itu gitu ngerti. Pertanyaannya tadi gitu, mana ini yang lebih bagus? Tapi ada beberapa yang mungkin punya spesifikasi berbeda antara bidang ilmu. Ada suatu bidang kayaknya dengan GUI yang bagus, multimedia yang bagus, warna yang bagus, kesannya gitu ya, penuh, ramai gitu ya. Itu sebenarnya bagus, itu sebenarnya menarik. Tapi ada juga gitu bahwa isinya itu justru kalau gambar-gambarnya penuh dengan gambar itu tidak perlu. Tapi hanya tulisan kemudian ditekankan di mana saja gitu. Penekanannya di mana saja. Jadi kata kuncinya saja yang perlu misalnya dikasih warna yang berbeda, sehingga kita butuh penekanan terhadap satu tema atau satu slide tersebut, isi atau yang penting dari slide itu apa sebenarnya, itu tekankan. Isinya bisa slide. Saya pernah pengalaman seperti itu. Jadi pas suatu event kita menggunakan metode yang tulisan saja, kemudian itu dianggapnya tidak menarik. Tapi dibuatlah jadi event lain, saya bawa gambar semua, itu katanya terlalu ramai. Apa fokus atau inti daripada slide tersebut? Kadang-kadang seperti itu.
kadang-kadang seperti itu. Itu saya lihat mungkin dari bidang ilmu ya. Saya lihat bidang itu atau mungkin saya lihat dari komunitas. Kadang-kadang orang yang mungkin butuh belajar itu butuh fokus. Tapi orang yang mungkin baru pengenalan gitu ya, pengenalan itu kayaknya butuh apa namanya ya, mungkin butuh tambahan-tambahan yang lain. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang itu, apa yang menjadi unsur. Kalau kemarin sudah berbicara tentang teks dengan audio dan seterusnya, ini juga sama, masih dalam koheren itu berhubungan dengan audio, animasi, kemudian grafik dan word. Dalam personalisasi ini tadi hubungannya dengan apakah kita tuh akan menggunakan suatu penerjemah gitu ya. Apakah kita berbicara dengan suatu bahasa yang tadi yang formal sehingga ejaannya harus diatur, atau kita bisa menggunakan bahasa yang mungkin sehari-hari atau conversation. Secara aturan betul pada saat kita mengajarkan harus bertutur kata yang baik, yang sopan. Tetapi di sisi lain juga tadi dengan bahasa yang sehari-hari itu lebih akrab atau lebih rileks gitu ya. Nah, itu dua pendekatan. Yang satu sisi harus baik kata-katanya, bertutur baik, bertutur sopan. Satu sisi lagi itu harus mengena ke siswa sehingga pelajar atau pembelajar tersebut itu merasa tidak ada jarak. Jadi apa namanya, akrab lah, menjadi akrab. Nah, ini ide daripada coherence dan personalization prinsip. Idenya seperti itu. Ya, baik, kita mulai saja. Yang pertama ini, menurut beberapa katanya sih teori kebahagiaan, immersion atau apa namanya engage atau mungkin istilahnya membangkitkan motivasi. Maka tadi dengan menambahkan beberapa material, baik itu mungkin video, audio, animasi, atau teks, grafik, dan seterusnya ke dalam suatu slide, sehingga slide-nya menjadi lebih ramai, itu lebih menambahkan motivasi untuk belajar. Tapi di dalam teori kognitif ya, teori kognitif load atau load kognitif teori, itu bisa saja katanya membebani daripada load kognitifnya. Karena apa? Karena di sisi lain inputan atau sensor yang punya oleh seseorang itu hanya ada dua jalur, yaitu grafik dan audio atau visual dan audio. Kemudian kalau kita buat itu audionya tidak fokus, misalnya dengan nambah suara yang tidak perlu ataupun menambah visual yang tidak perlu, sehingga ada overload gitu ya. Tidak ada overload. Pada pandangan mata fokusnya bisa berbeda-beda karena banyak gambar atau banyak tulisan tambahan dan lain fokus tersebut, itu bisa menambah beban daripada si memori kerja kita. Sementara di sisi lain keterbatasan kapasitas daripada memori. Jadi ada juga mungkin ini tergantung dari gen mungkin ya, atau tergantung daripada apa isi memori, kapasitas memori seseorang itu yang satu dengan yang lain kayaknya mungkin berbeda. Walaupun secara umum bisa dikatakan bahwa memori manusia itu terbatas. Dengan demikian, dengan membeban lebihkan kepada memori, itu menjadi mungkin daya serap atau daya tahan, daya simpan daripada memori tersebut itu akan berkurang, sehingga itu akan berpengaruh kepada suatu goal pembelajaran atau tujuan daripada pembelajaran tersebut itu menjadi terkendala. Nah, itu kalau dari teori motivasi, mungkin teori gairah kayaknya membuat sesuatu suasana ramai itu ya, kayaknya membuat sesuatu ramai itu lebih bergairah.
Nah, pertanyaannya adalah kita harus pintar-pintar dalam meramaikan itu ya. Dalam meramaikan itu seperti apa? Apakah asal rame sehingga tidak mendukung kepada materi yang akan kita masukkan, sehingga kadang-kadang ada yang berbicara itu rame tapi kosong gitu ya. Ini penuh tapi tidak rame gitu. Nah, itu ada dua kutub gitu ya. Ramai tapi tidak ada isinya. Jadi motivasinya bergairah, siswanya engage, tapi karena fokus kepada bagaimana membuat suasana menjadi bergairah sehingga lupa kepada isinya. Atau penuh dengan isi tapi tidak bergairah. Nah, yang paling bagus adalah tengah-tengah. Jadi ramai berisi ya. Itu yang pasti tidak ini kan kalau 100% ramai tidak ada isi, 100% isi tidak ada ramai. Tengah-tengahnya pasti akan mengambil dua itu ya, 50-50 atau mungkin 20-80 atau 80-20 atau mungkin 60-40. Itu porsinya seperti itu. Kenapa? Membuat ramai itu perlu effort dan membuat isi penuh juga perlu effort. Jadi kalau dua-duanya itu suatu pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, di dalam prinsip coherence yang pertama itu adalah people itu merasa atau pembelajar itu merasa lebih baik kalau material itu fokus. Gitu ya. Jadi kalau saya punya suatu tema, jadi lebih baik kalau di dalam pembelajaran secara umum itu micro learning itu lebih baik. Gitu ya. Satu fokus, satu tujuan. Tapi kalau dalam multimedia, tampilan pembelajarannya itu fokus. Jadi yang tidak butuh, yang tidak penting, yang tidak relevan, yang tidak dibutuhkan itu sebaiknya di-exclude daripada di-include. Itu prinsip yang pertama di dalam coherence. Nah, apa itu material tambahan itu gitu? Apa itu material tambahan itu? Jadi material tambahan itu bisa saja ini isinya bisa saja isinya adalah mungkin background ya. Bisa background gambar atau mungkin bisa animasi, background animasi atau mungkin bisa background bunyi atau musik gitu ya dari konten itu. Sehingga apa? Nah, tadi jadi seakan-akan untuk menambah suatu kegairahan maka slide itu atau tampilan itu untuk ditangkap oleh si user itu menjadi sangat ramai sekali. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Ini menurut coherence principle. Menurut coherence principle. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang konten multimedia, baik itu mungkin musik, ataukah itu mungkin suara, ataukah mungkin itu image, atau bahkan mungkin word sendiri, selama itu tidak relevan terhadap apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi fokus daripada halaman tersebut itu sebaiknya di-exclude. Kenapa seperti itu? Karena itu akan mengurangi daya belajar pembelajar. Itu akan mengurangi daya belajar pembelajar. Kenapa? Kayak tadi itu alasannya adalah karena sensor atau sensor manusia itu tadi ada dua. Pada saat kita akan membaca sesuatu fokus dan tulisan, tiba-tiba di atasnya ada animasi, atau mungkin kalau kita sedang mendengarkan suatu penjelasan, tiba-tiba suara di belakangnya ada musik juga ya. Ya kalau musik saja mungkin tidak ada suara nyanyinya, kayaknya tergantung juga. Ada orang yang lebih senang pakai background gitu ya, sambil bekerja, sambil belajar dengerin musik. Ada yang masuk, tapi ada juga yang memang tidak masuk. Nah, ini yang pertama yang namanya bahwa memasukkan sesuatu material yang tidak jelas, yang tidak relevan, yang itu mengakibatkan penambahan cognitive load lah ceritanya, learning kognitif daripada si pembelajar tersebut itu terkendala, dan itu akibatnya adalah mengurangi daya belajar daripada si pembelajar tadi. Itu jadi gimana apa yang ada di sana di dalam coherent principle tersebut ada tiga ya, ada tiga
sesuai dengan yang kita punya. Ada suara, ada grafik. Itu adalah visual dan auditory, ditambah ada lagi yang namanya word. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah menghindari pembelajaran dengan audio yang tidak perlu, menghindari pembelajaran dengan grafik yang tidak perlu, menghindari pembelajaran dari kata-kata atau kalimat yang tidak perlu. Oke, sampai di sini mungkin ini ada baru 1, 2, 3, 4 ya. Pak Alex tidak ada orangnya, Pak Alif Geraldi tidak ada orangnya, ruangannya kosong. Bu Eri, Pak Eri tuh Bu Eri tuh. Audilah Pak Eri. juga di kebun, nggak tahu kemana orangnya gitu. Hadir Pak, hadir. Oh, baru muncul ya. Tadi hilang ya. Saya pakai ini, bukan pakai apa namanya, pakai multi view, tapi pakai view 1 orang. Jadi saya hanya lihat apa namanya, hanya lihat slide. Pas dilihat ke audien ya hilang semua kan, hilang semua. Nah, seperti itu. Maaf Pak, habis dari belakang Pak. Oke. Hadir Pak. Lagi di jalan Pak. Lagi di jalan. Ada jalan Bu? Ya. Belum Ya ini, Pak, belum sampai rumah. saya mohon maaf Pak, ini sambil meet PPG, jadi saya ini pakai headset 2, telinga kiri pakai PPG, telinga kanan pakai beda warna Pak. Saya jadi bingung ini. Pasti dua-duanya nggak masuk. Saya jadi bingung Pak. Mohon maaf Pak. Ada juga saya gitu. Jadi dari jam 1 ini dengan adanya pandemi kita harus multitasking gitu ya. Tidak hanya multimedia, mungkin multitasking gitu ya. Jadi kalau prosesornya ada 2 mungkin aman, tapi pertanyaannya kalau prosesor kita ada 1 gitu. Prosesor ada 1 itu susah memultitaskingnya gitu. Jadi kalau yang multitasking zaman dulu itu kan seakan-akan taskingnya itu atau task itu dikerjakan secara paralel, padahal hanya berganti tempat saja. Detik ini ke sana, detik itu ke situ, detik lagi ke sana. Saking cepatnya pandangan user itu multitasking. Beda dengan paralel, memang prosesornya ada 2, memorinya ada 2 atau publiknya gitu ya, semuanya ada 2 sehingga atau mungkin ada lebih dari 1. Yang 1 mengerjakan A, yang 1 lagi mengerjakan B, jadi asinkron. Itu boleh, atau sinkron juga boleh. Nah, dengan pandemi jadi seperti itu, gitu. Dengan pandemi jadi seperti itu. Jadi kita bisa dalam waktu bersamaan menghadiri 2 atau lebih kegiatan. Kalau dengan tidak pandemi, kita berada di ruang rapat A, maka kita mungkin akan mendisposisi atau membatalkan atau menolak atau tidak hadir di suatu kegiatan luring yang kelas lain atau kegiatan lain. Nah, di sini enggak. Sekarang ya kejadiannya seperti itu. Saya pernah tadi gitu juga itu. Jadi ada dua workshop. Nah, kasusnya kayak ini. Jadi kasusnya ini namanya koheren audio. Mungkin juga koheren visual juga ya. Koheren audio dan koheren visual. Bahkan koheren ya. Fokus kita jadi nyabang. Yang satu telinga ya. Telinga menghadap ke kiri. Betul, menghadap ke kiri. Satu lagi yang kanan menghadap ke kanan. Tapi kalau tidak bekerja bersamaan, otak jadi bingung. Yang mana nih yang diproses? Ya, betul, ini suatu apa ya, distraction ya, sesuatu distraction di dalam pandemi, di dalam tapi kalau Sunda mungkin namanya ngarawu kusiku gitu ya. Mana mungkin gitu kan? Mana mungkin kita bekerja bersama seperti itu? Mana mungkin kita melakukan kegiatan bersamaan secara paralel ya? Secara paralel. Kecuali ini di sini nanti. Kecuali kita itu hanya diingatkan. Kecuali kita hanya mengingat. Jadi artinya apa yang akan sedang atau dalam pembahasan itu adalah sudah sering kita lakukan. Sudah familiar, sudah lumayan lah ya.
sudah lumayan. Yang sedangkan kalau itu tidak, bahwa itu materinya materi baru, bahwa itu materinya materi kompleks, bahwa itu materinya materi susah, maka tadi ya, maka dengan pembeban lebihan, baik itu secara visual maupun auditori, itu tidak akan bisa dilakukan. Itu tidak akan bisa dilakukan. Terutama mungkin kalau kita ya, terutama untuk yang sekarang ini gitu. Kayaknya kalau anak-anak ya, anak-anak yang masih daya serapnya tuh tinggi ya, karena asumisasi S1 ya, itu masih bisa di prosesornya multitasking semua gitu ya, kayak tadi multitasking gitu. Jadi baca sini buka lagi, nah, tapi bisa. Kalau kayak saya tadi juga seperti itu. Jadi kayak saya, yang satu materinya baru sama sekali dan penting, yang satu lagi baru dan penting. Baru dan penting. Aduh. akhirnya tadi gitu, yang satu hanya tampang saja, yang satu baru itu ya, baru agak sedikit fokus. Tapi boleh juga pada saat di sini agak sesi yang tidak perlu diikuti, pindah ke sana. Tapi percuma. Kasus saya percuma gitu. Kenapa? Karena pas kita fokus di A, pas kita akan pindah fokus ke B, ternyata ada beberapa langkah yang sudah terlewat. Ada beberapa langkah yang sudah terlewat. Akhirnya bingung semua saya. Dua-duanya bingung. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di sini extraneous auditory, atau sama sih sebenarnya extraneous daripada grafik, extraneous daripada apa namanya word, itu juga tidak baik. Silakan berani lagi di jalan ya. Baik, kita kembali di sini. Kita yang pertama di dalam preference coherence pertama adalah avoiding the illusion with external auditory. Alasannya sama ya. Mau auditory sebenarnya sama saja sih, mau auditory atau maupun yang lain, itu kapasitas memori kita itu sedikit, bahkan katanya very limited. Itu pada saat kita menambahkan sesuatu tambahan bunyi ataupun mungkin musik yang lain ya, itu akan menghilangkan fokus atau fokus si pembelajar itu menjadi berkurang. Kecuali nanti di berikutnya, kecuali kalau kita matchingkan ada beberapa kondisi, kalau mungkin itu bentuknya film atau animasi atau apa, jadi kita bisa setting gitu ya, bisa setting mana yang ada musiknya, mana yang tidak ada gitu, mana ada yang tambahan yang walaupun tidak perlu sebenarnya tambahan itu, tapi boleh tambahkan untuk tadi menambah gairah gitu. Tadi menambah gairah. Jadi boleh dua-duanya diambil, misalnya saja sebagai pembuka pembangkitan gairah, sehingga nantinya belum masuk ke suatu inti permasalahan, belum masuk ke suatu inti materi, itu mungkin masih boleh. Itu masih boleh ditolerir lah gitu. Ada musik, ada grafik, ada tulisan, ada semua. Dalam pembukaan itu mungkin masih boleh. Tetapi pas masuk ke dalamnya, orang harus mulai berpikir ya. Orang sudah mulai berpikir, ya. Jadi kita bedakan antara information acquisition gitu ya, dengan learning. Jadi kalau information acquisition mungkin butuh hanya gathering informasi saja yang tidak perlu mendalam. Tapi kalau kita learning, kita harus lebih mendalam. Jadi materi tersebut itu perlu dikaji, kemudian dianalisis, mungkin dievaluasi, mungkin nanti suatu saat itu menjadi bahan akan ditanya lagi apa outcome-nya gitu dari pembelajaran hari ini, sehingga itu agak sedikit berbeda proses pada saat akuisisi information. Nah, dengan demikian karena keterbatasan kapasitas tersebut, maka disebutkan di sini bahwa seorang yang ingin belajar atau adult di sini ngomongnya,
we learning more deeply for multimedia presentation tanpa. Kenapa? Karena niat sebenarnya. Kenapa? Karena niat. Kalau dulu anak-anak ya mungkin masih TK atau apa belajar buku itu cari gambarnya. Ada nggak gambarnya buku ini gitu ya? Mungkin semakin hari semakin mulai meninggalkan gambar tulisannya, tapi ada gambarnya. Ada buku tebalnya misalnya 200 lembar, pas dilihat-lihat sendiri, kok nggak ada gambarnya ya? Kok nggak ada gambarnya ya? Wah, nggak rame, bukan nggak rame. Waduh, gimana cara menguasainya gitu? Karena baca terus harusnya. Tapi semakin besar, semakin butuh, semakin ada tujuannya, maka tidak seperti itu. Ada gambarnya atau tidak, itu tidak terlalu menjadi perhatian karena kita punya tujuan. Saya harus menguasai buku itu. Karena kalau tidak, maka akan ada ini. Maka kalau tidak akan tidak kesempatannya tidak dapat, maka kalau tidak lulus, maka kalau tidak, nah seperti itu. Sehingga niatnya sudah berbeda. Niatnya sudah berbeda. Betul, butuh multimedia, betul. Tapi tadi tidak harus yang sangat penuh gitu ya. Tidak harus yang sangat penuh. Saya butuh A, dikasih multimedia A, itu bagus. Saya butuh A, tapi dikasih A+++. Nah, ini kayak membangun suatu software ya. Kayak membangun suatu software. Jadi pada saat si pengguna itu butuh software A, kita kasih software A dengan spesifikasi itu A misalnya, kemudian karena merasa kita sebagai ahli di bidang itu tambahkan oleh kita fitur-fitur tambahan, sehingga pengguna minta A, kita kasih A+++. Apakah mereka senang? Belum tentu. Jadi dikasih lebih pun itu belum tentu senang. Kenapa? Karena berbagai faktor tadi. Misalnya, dengan ditambah fitur baru, maka mengakibatkan softwarenya, pendukungnya kayak OS-nya, kayak hardware-nya, kayak memorinya, itu mungkin butuh lebih besar. Padahal posisi dia itu tidak gitu. Untuk mengadakan hardware-nya menjadi susah. Akibatnya apa? Tidak butuh lebih. Nah, ini pun sama. Jadi kalau orang punya tujuan, oke, pakai multimedia saya senang. Tapi kalau berlebih, saya butuh informasi tentang pakai multimedia, baik itu auditory dan teks, baik itu grafik dengan teks, baik itu grafik dengan audio, misalnya, itu senang saya. Asal apa? Fokus. Asal apa? Informasi yang saya inginkan pas di situ. Tidak. Kalau di sini hubungannya adalah auditory, tidak mengandung hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi fokus saya. Nah, contoh kasus di sini adalah tidak mengandung suara yang tidak diinginkan. Akibatnya tadi itu mengakibatkan fokusnya berkurang. Musik saja mungkin bisa saja itu menambah, tapi bisa saja musik itu mengganggu. Apalagi kalau kita sedang membaca, maka kita akan merangkai tulisan itu menjadi suatu makna. Kata per kata menjadi kalimat, kalimat per kalimat menjadi paragraf. Jadi ada pokok paragraf ini apa? Kita butuh berpikir. Pada saat kita sedang bekerja itu tiba-tiba ada suara yang berbicara yang lain. Itu external sound. Tidak hanya musik misalnya. Kalau musik tadi lumayan, tapi ditambah lagi ada suaranya karena isinya adalah video misalnya. Ada suaranya. Nyanyi lah misalnya. Nah, itu definisi menurut prinsip multimedia khususnya coherence itu berbahaya. Jadi kita butuh multimedia tapi tidak terlalu butuh penambahan yang ekstra. Penambahan yang ekstra. Nah, ini kita berbasis kepada eksperimen atau berbasis kepada data
apa namanya itu, data empirik ya. Tapi ya karena ini adalah data empirik, itu data pengamatan, data analisis, data eksperimen ya, data penelitian lah, kemudian orang meneliti di suatu bidang, di suatu kelas, di suatu sampel gitu ya, kemudian dilaporkan hasilnya. Mungkin, nah ini namanya peneliti ya, Jadi kalau kita meneliti di sini sudah ada meneliti di situ. Tapi apa? Tapi banyak orang yang meneliti juga di sini kan? Ini kan bidang nih, banyak sekali meneliti di sini gitu. Maka pertanyaannya, kita sebelah mana gitu? Oh, bisa saja penelitian di sini itu berbeda dengan yang ini gitu. Bisa saja ini cuma orang lain di sini gitu. Bisa berbeda juga gitu. Artinya ini berdasar kepada Mayer. Mereka beliau ya, karena ada lebih dari satu orang, ada dari Kal 2 ya, itu juga menyatakan bahwa ternyata yang hanya narrative animation daripada narrative animation with sound and music itu lebih baik penerimaannya daripada yang extraneous musik atau extraneous sound. Itu berdasarkan penelitian. Tapi tadi ini namanya penelitian, ini empirik. Jadi bisa saja pada saat kita meneliti ulang, jadi contoh kasus pasti untuk kelas kita ya, pasti untuk teknologi pembelajaran atau teknik multimedia dalam pembelajaran, idenya adalah ada konvensional learning, ada multimedia learning gitu ya. Pasti hipotesisnya adalah dengan menggunakan multimedia learning, maka penerapan atau treatment yang kita berikan itu akan lebih baik daripada yang konvensional learning. Lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, dengan menggunakan multimedia learning berbasis game misalnya, itu lebih baik daripada multimedia learning. Disebutkan mungkin electronic learning gitu ya, pakai web-based atau kayak gini selain itu lebih jelek daripada game. Jadi saya akan membuat multimedia learning berbasis game untuk meningkatkan kognitif misalnya, untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan yang lain. Itu boleh. Dan akibatnya apa? Akibatnya kalau kita tidak berprinsip kepada tadi 12 prinsip, tidak memperhatikan 12 prinsip multimedia learning atau prinsip multimedia, bisa saja kita bagaimana membuat suatu multimedia yang penuh. Contoh kemarin, ada gambarnya, ada tulisannya, ada suaranya, ada suara tentang ini, ada tulisannya, kemudian disuarakan juga kan, itu kan namanya redundan itu. Kemudian ditambah sekarang ada backsoundnya, ada grafiknya, itu apa? Wah, itu tujuannya untuk menciptakan immersion dalam pembelajaran. Definisinya, kalau seseorang sudah immerse atau engage, sudah terbawa suasana, maka apa? Maka motivasinya bersama. Bahkan gitu ya, kalau gamer itu artinya apa? Sudah suka lupa waktu gitu. Saking gairahnya dalam mengikuti game tersebut, itu menjadi lupa waktu, lupa makan, lupa apa. Bisa nggak itu dibawa ke pembelajaran? Kalau kita belajar, lupa waktu. Ya, itu pada saat kita bicara, nah ini kan, besok ujian, baru lupa waktu. Saat ini lebih ke arah sana ya. Aduh, besok ujian, belum apa-apa nih, belum belajar. Nah, barulah suka lupa waktu di situ. Artinya apa? Mungkin lupa waktunya ini, kalau tidak memperhatikan ini, mungkin lupa waktunya bukan karena penambahan ini, gitu.
penambahan suara, musik, grafik nanti ya, atau teks atau yang lain yang berlebih. Tapi apa? Polos pun tidak apa-apa. Polos pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini besok harus ujian. Sekarang harus belajar. Idenya gitu. Jadi motifnya berbeda. Tapi tadi ya sekali lagi kalau dull itu lebih ke berfokus kepada apa yang akan kita tuju. Nah, ini bisa saja pada saat kita meneliti sesuatu itu ternyata hasil ini berbeda. Bisa saja ini lebih atau mungkin sama atau bahkan mungkin lebih. Kemudian pada saat penelitian dibuat, dia punya alasan, punya argumen, punya diskusnya. Kemudian pada saat kita menemukan itu juga harus dilakukan penjelasannya. Jadi bisa dikonter gitu. Oh enggak Pak, ini bisa kok, bisa dilakukan. Nah itu bisa terjadi karena ini adalah data empirik, data hasil penelitian yang mungkin karena budayanya berbeda, karena daerahnya berbeda, karena materi multimedianya berbeda dengan nama itu, atau mungkin karena diberikan kepada jenis kelamin berbeda, usia berbeda. Dari penelitian yang dilakukan oleh ini itu mengakibatkan hasilnya boleh berbeda. Nah, ini yang secara teori empiriknya telah dilakukan percobaan terhadap beberapa orang. Yang satu adalah sederhana, yang satu lagi diberi sesuatu beban lebih, terutama dari soundnya ya, terutama dari sound. Jadi mengatur sisi dari suara. Jadi kalau naratif animasi misalnya pandangannya satu, ini visualnya masuk sini, ini soundnya atau suaranya juga masuk ke auditorinya. Ini yang sederhana, naratif. Tapi dengan yang ini, yang naratif with sound animasi, maka suaranya banyak. Ini suara teksnya atau suara materinya, ada suara yang lain, juga masuk ke sana. Itu artinya Pak, pembebanan pada sensor auditori. Pertanyaannya, apa akibatnya dengan pembebanan ini? Sudah jelas, hipotesisnya apa yang akan dikirim ke sini. Ini working memory kita. Apa yang akan dikirim? Ini sudah punya model nih. Sini sudah dimasukkan ke working memory, ada model visual. Di sini mana modelnya? Apa modelnya? Sehingga apa? Harus ada kerja keras menyaring suara-suara itu. Mana yang menjadi pokok, mana yang menjadi tambahan, mana yang tidak relevan bahkan, mana yang wajib dibuang bahkan ini. Nah, ini menjadi beban kerja di sini. Itu secara hipotesis. Tapi kalau tidak ada yang lebih, maka ini langsung jadi model. Kemudian dilakukanlah integrasi, jadilah sesuatu yang baru, pengetahuan ataupun informasi yang baru. Tapi tadi sekali lagi ini adalah empirik ya. Ini adalah empirik. Sama juga di dalam penambahan grafik yang tidak perlu. Sama juga di dalam penambahan grafik yang tidak perlu. Grafik itu justru ya, gambar itu justru harus memberikan suatu komplement gitu ya, bukan distrak. Komplement. Jadi tulisan ditulis, diceritakan, kemudian bisa divisualkan gitu. Tapi apa? Tapi tulisan dengan visual juga tidak boleh redundan. Kalau lihat gambar ya tulisannya sama itu redundan. Tapi tulisan disupport oleh gambar. Tulisan disupport oleh gambar. Atau suara atau materi itu akan lebih jelas kalau ditambah gambar ini. Nah, itu ya kalau seperti itu. Tapi
kalau gambar-gambarnya itu atau grafik-grafiknya itu mungkin jadi grafik bergerak di simulasi atau yang lain, tidak mendukung kepada materi yang ada, akibatnya menjadi distrak, mengaburkan. Ya sama, jadi pada dasarnya sama seperti itu. Jadi image of course content as they read to the content on the screen. Harus menjadi komplement, pendukung, pengisiannya itu, kalau keberadaannya itu, kalau teks saja kurang, kalau image saja kurang. Nah, itu baru klop. Jadi teks dan image digabung jadi satu kesatuan, menjadi informasinya sangat lengkap. Ada beberapa memang misalnya salah banyaknya kalau kita nulis di jurnal, artikel, bahkan di skripsi mungkin tesis gitu ya. Kita hanya nulis saja, kemudian kita tempel gitu, kita tempel grafiknya. Kemudian tulisan dan grafik itu atau cat itu atau gambar itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi kita hanya nempel saja di situ. Terus apa gambar itu? Ya nggak disebutin. Karena apa? Karena gambar tersebut tidak dirujuk di teks. Tidak dirujuk di teks. Akibatnya apa? Akibatnya ya itu berarti konsepnya seperti ini. Konsepnya. Artinya apa? Gambar menjadi extraneous grafik. Yang benar apa? Yang benar itu adalah gambar harus dirujuk di tulisan. Kenapa? Jadilah komplement. Jadilah komplement. Tapi tidak hanya gambar ini bisa dilihat pada gambar 2. Tidak gitu juga. Jadi iya dirujuk sih, tapi isi gambar dengan isi tulisan itu tidak matching. Kenapa? Karena kan bukan tidak matching, tidak lengkap itu, terpotong. Jadi hanya ngerujuknya, nah gambar, flowchart, penerimaan misalnya ya siswa baru itu bisa dilihat pada gambar 2. Di dalamnya banyak langkah-langkah, tidak dijelaskan langkah-langkah tersebut, ya bingung juga. Itu apa? Sedikit komplement tapi lebih ke arah distrak. Nah, jadi harus kalau ditulisan ya, kalau dituliskan seperti itu. Tapi kalau di multimedia di sini, maka gambar tersebut harus mendukung daripada tulisan yang ada. Itu kalau dianggap komplement. Tapi kalau di luar itu, maka dianggap gambar tersebut mengganggu daripada si pembelajar. Nih ada 3 cara penggangguan itu ya, ada 3 cara. Ini sebenarnya sih di Indonesia kan isinya distract sama distraction dan disruption juga itu idenya sama. Kalau diterjemahkan sama isinya, mengganggu juga, kecuali seduction ya. Nah, idenya kalau distraction itu ceritanya bahwa itu dihalangin gitu ya. Kemudian kalau dihalangin, jadi the guide the learner limited attention away from the relevant material, dan bahkan dia malah masuk ke irrelevant material. Itu pengganggunya seperti itu. Jadi dipindahkan gitu ya, dihalangin, jangan masuk situ, itu formal, itu benar ya, masuk aja ke sini yang tidak benar. Nah itu mungkin gayanya gitu ya, diiming-imingin, bukan diiming-imingin, kalau diiming-imingin yang ini seduction. Atau yang kedua preventing learner from building up, jadi dia menghalangin pembuatan pengetahuan dari relevan material. Kenapa? Karena dia itu malah terganggu dengan yang material, yang irrelevant material. Itu kalau yang disruption. Jadi dia sudah siap nih, sudah jadi terganggu dalam appropriate atau artinya saya sebenarnya ini butuh itu gitu ya, butuh pengetahuan ini, nanti akan dihubungkan dengan ini, akan menjadi sesuatu yang pengetahuan yang baru. Tapi itu tidak terjadi karena banyak gangguan.
jadi pusing sendiri. Nah, idenya adalah kalau kita buat analogi dulu, ya ini ceritanya zaman sekarang ya. Dulu informasinya sedikit sekali, sehingga mencari informasi itu susah. Kenapa? Susah, nggak ada informasinya. Kemana yang tahu ya? Nah itu. Nah sekarang beda. Nah ini yang diserap itu. Sekarang beda. Informasinya banyak sekali. Mana yang benar? Nah itu juga jadi banyak hoax. Informasi yang benernya juga jadinya tertutup oleh yang hoax tadi. Nah, atau diiming-imingin ya, diiming-imingin sehingga hal-hal yang tidak penting itu malah menjadi masuk ke dalam kontennya dia. Membingungkan jadi. Nah, ini jenis extraneous picture di dalam multimedia atau slide yang kita punya. Oke, kita lihat masih ada orang enggak? Ada ya? Masih, Pak. Masih ya. Aman, Pak. Aman, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak. Takutnya saya ngomong sendirian ternyata tidak ada. Aman, Pak. Gimana nih? Oh jadi Bu Wajni Warjuk nih. Apa Iya, kabar Pak. katanya? Apa kabar Bu Prof Faijah? Prof Aida nanyain progresnya gimana sejauh ini. Nah. Terus saya bilang teh udah pada di-download, Bu. Gitu aja. Nah, udah pada nih ya. Sudah di semua ya, udah beli ya. Alhamdulillah, Iya, Pak, Pak. udah, Pak. Iya, Pak. Kalau yang dari saya gratis nanti ya. Iya. Silakan baca komentari juga. Gitu, Pak, kata Oh, Prof nanti Aida. linknya ya, Gitu linknya aja. ini ya. Ya silakan. Sama Pak Suratno izin. Lagi sibuk. Pak Surat siapa? Iya, Suratno ya. Iya, Pak Suratno. Pak Suratno Izin, ya. Kemarin Pak Sopran, kegiatan- sekarang Pak Suratno. Iya, izin kegiatan sekolah. Maaf, Pak, kemarin saya kira kosong. Nah, kan punya grup Bapak Ibu. Udah suka lihat grup kayaknya, Pak. Kebanyakan grup kayaknya jadi pusing. Kebanyakan grup ya. Semuanya grup yang satu diblok ya. Atau diarsipkan. Oke. Oh, jadi aman ya dengan Bu Prof ya. Aman, Pak. Terus dengan Pak Wahyudin yang tanggal itu kan dengan Pak Wahyudin. Itu udah bisa, Pak, karena kan pakai waktu Malaysia. Jadi dari jam 11 sampai jam 1. Oh, waktu Malaysianya itu jam Kan jam 10 sampai jam 12. Enggak sih, 1 jam 40 menit kan ya. bedanya dengan kita. Jadi kayaknya jam 11 sampai jam 12.40 gitu, Pak. Oke. Sip. Kalau aman sih nggak masalah. Kalau aman. Insya Allah, Pak, aman. Itu tetap tanggal Kalau 12 ya? aman, iya. Ntar kalau nggak aman ke para tim. Ya. Oke. Ya, silakan di-download cuma 60.000 kalau dirupiahkan. Dulu sebenarnya ringgit itu dipakai oleh kita ya. Zaman dulu itu rupiah, ringgit itu ada di kita. Sekarang ringgit pindah ke Malaysia, kita tetap rupiah. Sip, kalau gitu nanti yang punya game-based learning-nya sudah ada ininya nanti parameter apa saja yang akan dilakukan evaluasinya untuk yang Bu Prof aja. Sudah semua instrumennya sudah pada punya belum? Emang belum, Pak. Pak Alik nanti saya minta ke Pak Alik, saya udah ngangkat. Yang itu bukan? Yang di grup bukan, Bu Wani? Yang mana? Yang petunjuk itu bukan? Saya kiranya Iya, yang petunjuk. petunjuknya. Oh, yang petunjuk. Bapak mah nanya instrumen yang harus Instrumennya. Dia Belum. pada saat dikasih di blog, kemudian apa yang akan dinilai oleh kita? Bu Prof Faijahnya belum ngasih. Udah, tapi ngasihnya teh sesuai dengan si apa gitu. Yang itu saya belum cari, Pak. Yang itu baru di-download.
Yang itu yang mana? Oke, esok aja lah dari ini dulu, nanti kita diskusikan lagi. Baik, kita lanjut dulu. Ini udah sebentar lagi. Instructional design principle, Pak. Ya itu yang belum tahu. Instructional design. Perancangan pembelajaran, prinsip perancangan pembelajaran ya. Iya. Kalau di sini prinsip multimedia pembelajaran. Ya. Apakah sama prinsip perancangan pembelajaran dengan prinsip multimedia pembelajaran? Idenya sih sebenarnya kalau saya tangkap sih bagaimana supaya mereka mengomentari kemudian pengen masukkan dari segi multimedia sih sebenarnya. Karena itu akan dijadikan ke pembelajaran, itu kan jadi outkit ya. Apakah pertanyaannya adalah itu mengena enggak, multimedia seperti itu bagus enggak untuk pembelajaran? Nah, sehingga menurut saya ini agak, kalau itu akan lebih lebih bagus atau lebih kompleks karena ini levelnya S2 misalnya, maka apa? Maka kita harus sedikit explore tentang 3 berarti ya. 1, produknya dari segi teknik multimedianya. 2 adalah pembelajarannya. 3 adalah psikologi autisnya. Psikologi autisnya. Ini pernah kemarin juga dibicarakan. Ini kita waktu ke sana berbicara, ini Bu, kok gambarnya atau aplikasinya kok terlalu sederhana ya. Ini kosong atau ini kurang, ini tambah ini, bisa nggak ditambah ini atau dilakukan sesuatu di situ misalnya. Ternyata dengan tadi ya, ini kasusnya ke Externos ya, dengan menambah sesuatu beban, apalagi itu adalah anak autis gitu ya, itu membuat pembelajaran tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ini yang tadi mungkin maksudnya ke distract, mungkin maksudnya ke disrupt ya. Gambar itu akan mengalihkan gitu, akan mengalihkan fokus kepada si siswa. Dikasih fokus saja hanya 1 gambar, pindah ke sana, ada berapa jumlah ikan misalnya di situ ya, kalau nggak salah ikan ke kolam renang, atau ada harimau keju gitu, itu juga sudah termasuk sangat beban berat ya. Maka di kami kita membangun yang Gimpes itu lebih sederhana gitu. Tapi kendala di kami itu settingnya itu adalah setting sekolah gitu, bukan setting hiburan. Jadi kalau kelebihan di sana yaitu settingnya adalah luar sekolah, kita jalan-jalan ke binatang atau ke apa, kemudian kita mancing ikan, kemudian kita lihat binatang, itu lebih suasananya rileks. Tapi kalau di yang game kita masuk kelas gitu. Ada suatu kelas, kemudian di sana baru kita belajar. Jadi belajar formal dan belajar informal. Nah, tapi pada dasarnya semakin berat isinya, semakin penuh ya, kemarin juga semakin penuh isinya. Ini sudah dikaji berkali-kali gambar itu, sudah dikaji berkali-kali kenapa seperti itu, dari berbagai di berbagai sudut ya, berbagai ahli gitu, termasuk tadi ahli anak autis, ahli multimedia, ahli pembelajaran anak autis. Dan itu adalah proyek pemerintah. Nah, itu bagus. Nah, itu bagus. Sehingga salah satunya adalah outputnya bisa masuk ke Indonesia. Dibeli oleh kita. Dibeli sehingga bisa aplikasinya, APK-nya masuk ke HP kita.
Nah, itu apa namanya? Antarmuka yang ada di sana ya, dari sana. Mungkin berbeda dengan ini. Pertanyaannya tadi gitu. Kalau itu adalah perancangan pembelajaran, maka Bapak Ibu itu harus sebagai apa namanya di sini? Sebagai prodi pendidikan ilmu komputer, maka ada dua sisi. Sisi satu adalah dari konsep pendidikannya, sisi dua adalah dari tampilannya, dari programnya. Jadi dua sisi. Pendidikan benar, multimedia salah, itu tidak baik. Multimedia benar, itu konsep pendidikan yang salah, juga tidak baik. Tapi kalau dua-duanya baik, maka itu menjadi baik. Nah, dari situlah maka kan gitu ya, dari situlah maka Bapak Ibu justru harus mengimprovisasi. Ya kan ya? Harus mengimprove Bapak atau Ibu menurut kami ini itu gitu kan. Ini itu tidak baik. Bu Prof aja sudah membuat gini gitu lah. Sehingga apa? Ini itu tidak baik, Pak. Sehingga kami mengusulkan ini. Nah, itu menjadi cikal bakal penelitian berikutnya. Ini itu tidak baik belah sininya, cikal bakal penelitian berikutnya. Atau versi 2 atau versi selanjutnya dari yang sekarang ada. Bukan dari sini kemudian ganti jadi gini. Ini yang kami lakukan. Beliau membuat multimedia, mungkin pakai Flash atau apa. Kami membuat multimedia pakai GIMP. Nah ini jadi ada dua versi jadinya. Tapi kalau improvisasi atau menambah sesuatu penelitian berikutnya atau next activity atau next research, ya ini di sini. Jadi kalau semuanya ada gini ya, semuanya sebelah sini sudah semuanya ada gininya. Semuanya ada gini, udah perbaiki semua, ini beberapa tahap mungkin, beberapa penelitian dan seterusnya. Maka apa? Maka itu akan jadi bulatan berikutnya. Gitu. Ini menjadi status quo yang baru jadi di sini. Akibatnya apa? Apakah berhenti? Enggak juga. Akan nambah lagi berikutnya gitu. Di sininya ditambah lagi. Begitu terus. Sehingga akan menjadi lingkaran besar berikutnya. Nah, itu. Jadi akibatnya Bapak Ibu mungkin ngomong, oh sudah baik Bu, itu mungkin tidak baik ya. Sudah baik kok, tidak ada masukan, itu mungkin tidak baik. Oh tidak baik Bu, ini mungkin juga tidak baik. Nah itu silakan Bapak Ibu mengemasnya baik dan tidak baik atau improvement sehingga perlu usulan apa yang diberikan kepada tadi. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, kita lanjut. Ini ada 4 orang ya. Berikutnya adalah Word. Oh, ini Word ya. Jadi hindari pembelajaran atau e-lesson dengan extraneous Word. Ini yang ini yang tidak baik. Punya saya tidak baik. Jelas tidak baik. Tapi tadi salah satunya dengan nambah ini membeda warna, itu hanya pendekatan atau penekanan. Itu juga beberapa tempat yang saya bilang tadi, beberapa tempat itu lebih berguna daripada pakai mungkin animasi. Nah, tapi di dalam di dalam e-lesson atau yang perlu di dalam coherence principle ini adalah pembelajaran itu mengurangi atau menghindari kata-kata yang tidak perlu. Jadi prinsipnya adalah simple, ringkas. Di dalam layar itu, jadi PowerPoint itu menjadi lebih berarti
dan dapat membantu pembelajaran. Nah, ini kan long phrase ini salah gitu. Ini salah. Kalau itu dijelaskan. Jadi ada cuman satu baris atau mungkin satu kata dalam satu layar, jreng, satu kata saja ya. Satu layar. Kemudian pembicaranya menerangkan dengan detail apa dari maksud satu kata atau sekalimat tersebut. Dengan suara jelas. Terima. Tapi, nah ada juga nih kalau di counter ya. Tapi kalau di counter pada saat kita berbicara kemudian lewat begitu saja, kalau tidak direkam besoknya lagi dibuka apa namanya PowerPoint-nya misalnya atau multimedianya tadi ternyata kata-kata itu tidak membantu. Kata-kata itu dimana? Kenapa? Karena di long term memorinya tidak terkait gitu kan. Di long term memorinya tidak terkait. Tapi kalau sudah ada ini memori kerja kita, sudah ada pengetahuan awal di sini. Jadi pada saat di sini ada satu kata atau ada satu kalimat, maka akan mencari ke memori kita, baru kemudian ini banyak kalimat di sini. Oh, pengetahuan tentang kata-kata ini apa sih? Oh, banyak sekali. Itu oke. Kenapa? Karena sudah familiar. Tapi kalau belum familiar, itu adalah materi yang baru, kemudian hanya digambarkan satu kata, oke, kalau itu diterangkan ya. Kalau itu diterangkan. Benar, bagus. Daripada apa? Daripada harus baca. Diterangkan dengan suara. Diterangkan dengan gambar. Bagus. Tapi tadi ya, tapi pada saat itu hilang, sudah baca berikutnya ini akan menjadi, kalau tadi sebagai natif ya, sebagai natif itu artinya apa yang diterangkan bisa masuk di sini. Tapi kalau cuma sekali kayak kan repeat ya, tidak di repeat mungkin akan tertimpa gitu. Akan tertimpa sebelum dipindahkan ke sana. Pada saat baca lagi tentang satu kata tadi atau mungkin satu gambar tadi, itu tidak ada yang terkait di sini. Tapi kalau pakai long, ini pembelaan ya. Ini pembelaan atau counter daripada yang tidak setuju dengan ini. Menurut aturan prinsipal coherence yang ketiga, maka short phrase dibantu dengan sound itu lebih membantu pembelajaran. Lebih membantu pembelajaran daripada tulisan yang panjang yang harus dibaca. Tapi kalau itu dibuka lagi, maka tulisan yang panjang itu lebih membantu. Kalau tidak ada ini ya, kalau tidak ada ini. Maksud ya, kalau tidak ini. Jadi yang mending baca daripada satu kata. Slide cuma satu kata, poin-poin saja. Apa sih maksudnya gitu. Bagi yang sudah punya pengetahuan sebelumnya, it's okay. Tapi kalau belum punya, maka apa? Maka itu kita harus melebarkan. Oh, apa sih tentang kata-kata ini? Melebarkan. Berarti apa? Eksplorasi ke suatu tempat. Book atau library atau yang lain. Tentang satu kalimat ini apa lagi? Book atau library. Tentang gambar ini apa lagi? Book atau library. Nah, tetapi pada saat tatap mukanya, nih ya, pada saat tatap mukanya, bukan pembelajaran mandiri yang hanya sendirian, tidak pakai orang, maka apa? Maka betul short phrase atau bahkan word only atau mungkin sedikit saja, tidak membebani, jadi ringkas, simple dan seterusnya, ditambah dengan sedikit penjelasan, itu lebih baik daripada isinya tulisannya. Tipenya, nah ini tipenya, jadi penambahan
penambahan kata itu maybe added for interest. Tetapi extra word yang relatif kepada topik bagus. Tetapi kalau tidak relatif pada topik, maka itu menjadi bumerang ya, menjadi bumerang. Jadi sama, yang kedua juga sama, extra word itu bisa ditambahkan untuk pada expand ya, expand key-nya. Idenya apa sih? Oh, idenya di sini. Nah, extra word-nya seperti apa bentuknya? Bukan seperti yang saya punya. Ini contoh yang salah ya. Bukan yang seperti saya punya. Butuh cuma satu kata saja, kemudian detailingnya seperti apa. Mungkin di bentuk yang lain, atau mungkin di cara yang lain, pakai grafik atau mungkin pakai ini gitu ya. Misalnya itu juga. Kalau tujuannya, nah ini kasus tertentu, ini kasus tertentu. Jadi kalau tujuannya itulah prosedural, nah, prosedural itu mungkin ekstra itu penting. Misalnya prosedur untuk menyalakan mesin komputer misalnya. Kalau zaman dulu kan menyalakan komputer itu sangat ini ya, sangat takut gitu, sangat takut. Kenapa? Karena komputer itu asumsinya barang mewah, barang mahal, kalau rusak itu gimana gantinya. Jadi siswa itu pada saat tolong nyalakan komputernya itu harus benar-benar hati-hati sesuai dengan petunjuk prosedur yang ada. Itu seperti itu. Nah, itu perlu detailing daripada perintahnya gitu. Daripada perintahnya. Nah, itu tipe daripada extraneous wording. Sama, ini juga sama. Jadi katanya annotation illustration itu lebih baik orang atau pembelajar dengan annotated illustration daripada annotated illustration dengan penambahan kata-kata yang tidak perlu. Penambahan kata-kata yang tidak perlu. Ini tadi sekali lagi boleh juga kita counter, boleh juga kita punya sesuatu dengan nambah kalimat yang tidak perlu atau extraneous wording, kemudian tetapi dengan sesuatu yang lain gitu ya. Tetapi dengan sesuatu yang lain itu bisa menambah. Atau kalau kita punya gabungan sebenarnya, kita juga bisa gabungan bahwa penambahan grafik, penambahan teks, penambahan suara terhadap multimedia itu bisa lebih baik daripada tidak ditambahkan. Di dalam fokusnya ya, di dalam fokusnya. Jadi biasanya kan kita ada 3 fase gitu ya, ada 3 fase gitu. Satu ini pembukaan, ini baru intinya, materi inti, yang satu adalah penutupan. Kalau kita ngajar kan gitu ya. Jadi persepsi atau mungkin pembangkitan motivasi itu ada di sini di pra pembelajaran, kemudian baru ke masuk intinya itu harus mengikuti metode atau pendekatan tertentu, kemudian baru di sini evaluasi atau refleksi dan seterusnya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini itu sih sebenarnya di sini gitu loh. Jadi penambahan audio atau penambahan tadi grafik atau penambahan teks itu di sini. Jadi kalau di sini dan di situ itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena pembelajaran sudah selesai. Kalau di sini, kalau pembelajarannya belum mulai. Karena pembelajarannya belum mulai. Ini kayak tadi ya, saya kasusnya gini. Prinsip saya mungkin agak salah. Ini Jumatan tadi ya. Saya Jumatan tadi, kemudian asumsi saya adalah kalau sudah adzan, saya tidak boleh ngomong. Ya kan gitu ya, yang laki-laki, yang muslim ya. Maaf ini agak kasusnya yang berbeda. Kalau di Jumatan di saya tuh Jumatan, prinsip saya kalau sudah adzan maka tidak boleh ngomong di masjid itu. Kenapa? Karena
itu akan mengurangi atau bahkan membatalkan pahalanya. Tapi di dalam dalilnya sebenarnya kalau khotib naik mimbar dan berbicara ya, khotib naik mimbar dalam artian sedang berkhutbah, maka ini gambar-gambar ini gak relevan ya dengan kata-kata saya. Itu juga tadi itu namanya contoh eksternus grafik. Maka apa? Maka jemaah tidak boleh ngomong. Itu dalilnya. Tadi saya duduk dengan prinsip saya bahwa setelah adzan itu tidak boleh ngomong. Tiba-tiba ada orang duduk di samping saya pada saat sedang adzan, tapi belum khutbah, dia nanya ke saya. Saya juga bingung, ini jawab jangan ya. Ini jawab jangan ya. Berat juga itu. Aduh ini. Tapi akhirnya oh iya. Ternyata adzan belum khutbah. Idenya gitu. Adzan belum khutbah. Jadi prinsip saya batalkan. Kenapa? Karena pas masuk ke sini ini masih ada toleransi gitu. Ini masih ada toleransi di sini. Nah, maksudnya ini daerahnya gitu. Jadi kalau prinsip ini boleh dilanggar atau mau dilanggar, mau dibeban beratkan dengan eksternus gambar, kemudian eksternus suara atau teks, itu boleh di sini gitu. Itu boleh di sini. Kenapa? Untuk memacu atau membuat gairah, membuat gairah atau motivasi anak. Jadi membangkitkan motivasi dulu atau mengkondisikan anak dulu, itu boleh di sini gitu. Jadi asumsi saya masuk kelas, guru masuk kelas, pada saat masuk kelas selamat pagi itu sudah menerapkan koheren misalnya, nggak gitu. Tapi boleh ditoleransi. Oh, dibeban beratkan di sini nggak apa-apa gitu. Ketawa-ketawa dulu deh, kita senang-senang dulu deh. Tapi jangan kebablasan. Ya, itu idenya. Jangan kebablasan sampai ke materi ini. Akibatnya apa? Akibatnya tadi fokus mereka terhalangin atau teriming-imingin atau pindah atau berbaur dengan sesuatu yang bisa grafik, bisa suara, bisa teks yang irrelevan. Bisa irrelevan. Akibatnya apa? Pas diuji di sini mengerjakan tugas lupa. Banyak yang salahnya. Gitu. Nah, jadi awal saya prinsipnya di sini ternyata boleh juga untuk pembukaan malah gitu ya, dengan nambah beban seperti itu, tapi pas masuk ke sini ini yang strength. Misalnya saya akan terapkan coherence di dalam pembelajaran saya. Kasus tadi ini analogi saya tadi. Oh, kalau sudah khutbah baru saya diem. Ditanya jangan nyaut, jangan jawab. Kalau sudah khotibnya ngomong, sudah mulai ngomong, sudah berbicara. Tapi kalau masih adzan itu boleh ditolerin. Jadi boleh ditambahkan di sini. Nah, itu idenya. Jadi boleh sih dipadukan, diblendedkan, nggak apa-apa untuk memancingkan, tetapi pada saat masuk pembelajaran itu perlu sesuatu yang efektif dengan cara menghilangkan bentuk-bentuk yang irrelevan terhadap fokus tujuan pembelajaran kita. Ini gitu. Nah, contoh kasus ini yang orang-orang ini karena bukunya buku 2001 ya, mungkin 2010 ya. Ini banyak yang mensupport, betul. Jadi banyak orang sudah membuktikan bahwa dengan melanggar coherence principle itu itu tidak baik, atau bahwa benar pembelajaran yang mengurangi irrelevan material, baik itu grafik, suara atau word, itu lebih berhasil. Idenya gitu ya. Itu lebih berhasil.
lebih berhasil. Ini beberapa orang yang sudah membuktikan itu gitu ya, yang sudah membuktikan itu. Garner misalnya ya, menemukan bahwa elemen material added to multimedia presenter itu akan ya mencampuri gitu. Itu akan membuat ya tadi mencampur itu akibatnya ya menjadi distract atau disrupt atau disrupt. Bishop juga sama. Bahwa suara musik sometimes itu boleh menambah gitu. Menambah motivasi, memancing perhatian, boleh memancing. Tetapi tadi di dalamnya itu pas pembukaan saja. Itu yang sudah dilakukan. Yang 2006 misalnya Sanchez dan Willy meninggalkan primary evidence bahwa penambahan irrelevant material can be particularly. Nah, ini yang saya maksud. Kalau itu yang novice, pembelajarannya yang baru, pembelajarannya yang tadi materinya baru nih, belum dipahami oleh si siswa ini. Itu benar-benar butuh fokus. Jadi pada saat penambahan material itu menjadi menggoyangkan dia. Tapi dengar musik sambil belajar dan belajarnya itu ya hanya menghafal sajalah, sudah tahu sih, sudah ini cuman ingat-ingat saja, cuman memvalidasi saja, mungkin boleh. Tapi kalau benar-benar baru belum tahu itu materi apa, saya harus memahaminya. Nah, itu agak berat kalau dibeban lebihi. Nah, itu jadi yang Mayer 2008 katanya list positive result for eliminate extraneous material untuk 13 tahun atau 14 tahun. Itu bagus ya, mengurangin material yang tidak perlu, itu bagus. Itu yang support. Sekarang yang tidak support. Yang tidak support itu apa? Yang tidak support itu ya misalnya Carl Jung mention interaction design technique that are effective for beginner, why not be effective for more experienced learner. Ini ya, jadi desain untuk yang beginner itu bisa jadi jangan disamaratakan lah ceritanya gitu, jangan disamaratakan. Jadi untuk yang beginner itu iya harus detail, kata-katanya jelas, jangan potong-potong. Nah, kayak tadi. Nah, ini contoh beginner ya, mungkin gini ya contoh beginner. Semua jelas, tidak dipotong-potong. Tapi kalau itu saya berikan kepada orang yang sudah berpengalaman, tadi ya detail banget, nggak butuh. Jadi bacanya juga sekilas-sekilas saja gitu. Itu ternyata belum tentu efektif. Dan dibalik saya pikir, orang atau materi untuk yang advance diberikan kepada kepada yang beginner itu juga tidak akan berhasil. Bahkan penelitian lain gitu ya, treatment yang suatu sisinya bagus di suatu tempat belum tentu itu bagus di tempat lain. Kenapa? Ya karena kondisi kelas di satu dan kondisi kelas di lain itu berbeda. Baik karakter anak maupun mungkin karakter budaya dan seterusnya. Lingkungan sekolahnya. Nah itu belum bisa diomongkan. Nah ini katanya ya memang iya, tidak bisa juga disamaratakan. Bisa jadi dilanggar itu malah lebih bagus gitu, itu ceritanya. Kenapa? Untuk beginner perlu detail. Boleh, itu kata si Carl juga. Kata Mayer Jackson juga sama, menemukan bahwa penambahan komputasional detail. Nah, ini bukan ke ini ya. Bukan ke tadi bentuknya adalah bentuknya.
bukan simbol-simbol, bukan tulisan, bukan gambar. Jadi penambahan computational detail itu adalah untuk beginner memusingkan. Tetapi untuk experience enggak. Jadi menambahkan rumus-rumus gitu ya, dalam bentuk matematik, dalam bentuk S kuadrat pangkat 2 ya dan seterusnya, itu bagi yang experience enggak, emang harus gitu. Tapi itu akan agak pusing, simbol-simbol yang mungkin pakai gini atau mungkin pakai gini atau mungkin pakai gini gitu ya. Simbol-simbol yang komputasional kayak itu ya, ini dalam matematik ya. Mungkin dalam fisika, dalam kimia itu bagi beginner sangat susah. Mendingan daripada ngomong gini, tulis saja itu epsilon. Itu untuk beginner. Tapi kalau untuk experience enggak. Dah, cukup gini saja. Cukup saya buat begini apa ya? Cukup saya tulis 0 gini saja gitu. Itu dalam teori bahasa otomatis ya. Itu bagi orang yang sudah berpengalaman, materi itu sudah experience ya, di gini saja selesai. Tapi kalau beginner, apa artinya itu gitu. Ya harus diterangkan dulu gitu, harus terangkan dulu. Oh, itu adalah clean closure gitu. Yang itu artinya begini. Nah, begitu. Jadi kata-kata saja itu mungkin ditambah kata-kata itu sudah jangan kata koheren prinsipal, apalagi dengan komputasional yang penambahan, pengalian, pengurangan, rumus dan seterusnya, tambah pusing juga gitu. Itu ternyata hari ini baru yang personalisasi belum sampai, baru yang koheren saja. Jadi kesimpulan daripada coherence ini adalah applying the coherent principle will make course effective and concise. Itu idenya ya. will make courses effective and concise. As designer, we solve focus to stimulating student interest without adding external material. Itu penting sehingga dengan ini desain pembelajar itu harus berusaha menerapkan koherensi sebenarnya. Jadi yang muncul di layar itu adalah hal-hal yang penting saja. Kemudian we will find a way to add interesting word, sound, or graphic which match with our instructional goal while at the same time promote learner interest. Wah, ini yang susah. Menambahkan sesuatu tapi tidak mengganggu. Itu yang keren ya. Oh, ini yang keren sekali, ini yang keren. Jadi level pertama, kalau begitu, level pertama adalah fokus kepada tujuan pembelajaran. Buang sesuatu material yang tidak perlu. Level kedua, tambah dikit-dikit gitu ya. Apakah dengan tambahan kata-kata ini itu akan menambah gairah atau malah membebani? Nah, itu perlu pendalaman ya. Sehingga kalau ada suatu material yang rame tapi membuat pembelajaran lebih efektif, itu sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya sudah versi ke N mungkin ya. Sudah versi ke N. Kenapa? Itu sudah dicoba ini. Oh, mungkin gagal, dicoba ini. Oh, mungkin gagal, dicoba ini. Mungkin gagal, coba ini. Mungkin gagal. Coba gini, mungkin gagal gitu. Sudah dicoba berbagai eksperimen terhadap penambahan word, sound, dan grafik terhadap materi itu. Tapi akibatnya bukan menambah interest, bukan menambah bagus hasil pembelajarannya, tapi menjadi tambah stres. Misalnya, nah jadi kalau ada yang bagus materi ajarnya, bagus multimedianya, dibaca enak, didengerin enak, digabung jadi masuk, tambah bagus, tambah meresap, tambah mendukung. Jadi penambahan word, sound, dan grafik adalah komplement dari materi yang pokok. Itu berarti menurut saya sudah versi kesekian.
sudah versi hasil perbaikan. Jadi pada saat titik itulah ini komposisi yang paling bagus. Itu mungkin yang harus adalah memang di sini, tapi kalau tidak bisa dilakukan sesuatu maka lebih baik menggunakan applying coherent principle. Untuk mencapai tahap pertama, courses efektif. Kalau ingin menambah interest, boleh, tapi tetap courses efektif. Menambah yang lain, tetap coursesnya tetap efektif. Begitu Bapak Ibu kesimpulan daripada yang coherence principle. Nanti kita lanjutkan untuk yang personalization principle. Karena waktu di saya tadi sudah dengar di sini ya, dia sudah puji-pujian atau mungkin di Bapak Ibu juga sama, waktunya juga sudah jam 17.55. Mungkin kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Baik. Terima kasih.